Lalu dengan keterangan saksi Susi yang dinilai berbohong, apakah hal tersebut bagian dari skenario atau mungkin kesaksian Susi justru bisa mempersulit posisi Verdi Sambo? Kita akan membahasnya dengan kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, dan pakar hukum pidana Heri Firmansyah. Pak Heri, Pak Roni, selamat malam. Terima kasih telah hadir sama kami di Prime Time News. Selamat malam, Mas Kevin, Pak Heri. Saya langsung ke Pak Roni. Pak Roni, karena tim kuasa hukum Eliezer yakin bahwa Susi berbelit-belit, indikasinya bohong, bahkan mungkin dianggap melecehkan persidangan begitu. Skenario apa kemudian yang ingin dibangun oleh cerita-cerita Susi yang inkonsisten ini menurut dari tim kuasa hukum Eliezer? Ya Mas Kevin, kami kan mempelajari berkas ya, kami mendampingi dari proses penyidikan. Kami sudah telaah berkas, kami sudah mempelajari secara detail. Jadi keterangan dari asisten rumah tangga ini yang kami nilai bahwa mereka secara kompak ya menyatakan satu keterangan ya, tapi itu menjadikan mereka keterangan yang sama. Nah, di sini yang bertentangan dengan keterangan dari Baradae atau Richard Eliezer. Tapi dalam persidangan memang kan digali lagi lebih dalam oleh majelis hakim ya. Ya kan bukan kami yang menanyakan, malah majelis hakim lebih banyak bertanya. Ini mengenai peristiwanya, ya saudara Susi itu banyak lupanya, tidak tahu, padahal pertanyaannya simpel. Contohnya seperti gini, mengenal nggak ajudan? Dia bilang saya tidak kenal. Nah, itu hakim akhirnya jadi curiga. Kemudian sejak kapan pindah ke Saguling? Saya lupa. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat hakim akhirnya mengejar kan, menanyakan dari menanyakan secara pelan, kemudian sampai menanya hakim sampaikan jangan saksi kau kira kami jangan kira saksi ini kami bodoh gitu. Hal-hal seperti itu sebenarnya harusnya kalau dalam hal ini kami meminta supaya saksi itu berkata jujur saja, menyampaikan fakta apa yang mereka ketahui, apa yang mereka mendengar, apa yang mereka lihat. Nah, ya, hal-hal seperti itu harusnya kan yang disampaikan ya. Tapi kan kemarin faktanya berbeda, sehingga majelis hakim kemarin meminta untuk saksi Susi ini untuk mengikuti lagi sidang agenda pemeriksaan saksi ADC. Nah, disitulah dikonfrontir sekaligus gitu loh, bahwa keterangannya saudara Susi ini mana yang benar. Akhirnya Susi mencabut ya, bahwa keterangannya bahwa yang disampaikan oleh ADC itu adalah yang benar. Saya mencabut keterangan saya yang Pak Roni, apakah menurut Anda keterangan Susi ini cenderung keterangan awal ya, cenderung memang tujuannya untuk menguntungkan Verdi Sambo? Kalau kami lihat ya seperti itu ya, Mas Kevin, bahwa kan yang disampaikan contohnya ya bahwa rumah isolasi itu Susi menyampaikan rumah isolasi itu di Duren 3. Ya. Tapi ketika ditanyakan kepada ADC, yang ada ADC, sopir dan pengawal motor, itu menyampaikan bahwa bapak dan ibu itu isolasinya itu di rumah Bangka. Nah, kemudian juga kan setelah saksi ajudan, kemudian masuk saksi ART juga menyampaikan kan bahwa betul ada di Bangka, tinggalnya juga di Bangka. Nah, hal-hal seperti ini kan yang didapatkan fakta dalam persidangan sehingga hakim melihat bahwa kualitas saksi ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi saksi ini diragukan kan, itu yang menjadi penilaian buat majelis hakim. Kalau kami lihat seperti itu, Mas Kevin. Pak Heri, keterangan Susi ini kita ketahui diragukan ya oleh hakim ya, ceritanya disebut sebagai settingan, bohong, bahkan sempat dicurigai memakai handsfree karena tampak diarahkan. Anda juga melihatnya demikian, Pak Heri? Tentunya sebelum sampai pada kesimpulan ya, Mas ya, karena memang yang berhak menakar pembuktian ini adalah hakim, termasuk bicara tentang keterangan yang disampaikan tadi. Kemudian dibuktikan di persidangan lanjutan, ya. Karena memang masih ada kesempatan tangan dari terdakwa kuat ya, yang kemudian akan di cross examination. Menurut saya penting pelaksanaan cross examination ini ya. Tapi dalam konteks kita melihat faktanya tadi, memang ada beberapa hal yang tidak berkesesuaian ya. Jadi apa yang disampaikan di BAP, kemudian ketika ditanya di muka persidangan itu berbeda. Tinggal kemudian nanti hakim secara bijak, secara arif nanti menilai apakah keterangan yang diberikan itu
substansinya masuk terlalu jauh untuk kemudian menguntungkan seseorang, atau malah kemudian memberikan keterangan yang bisa menyulitkan terdakwa yang lain, maka ini yang kemudian nanti akan ditakar mungkin Mas Egen ya. Dalam konteks ini menurut saya akan berlaku dulu pasal 174 KUHP ya. Kemarin sudah berkali-kali diingatkan oleh majelis hakim untuk berkata yang sejujurnya, bukan yang di luar dari yang tidak benar atau tidak sejujurnya. Karena sekali lagi kita akan bicara dalam forum yang bukan bermaksud menakut-nakuti, tapi ada konsekuensi hukum. Jadi ada konsekuensi logis, yuridis dari suatu tindakan yang menyampaikan keterangan informasi di muka pengadilan yang tidak benar. Maka akan masuk dia dalam konstruksi pasal 242 KUHP. Pasal 242 KUHP itu mengatakan bahwa seseorang yang kemudian menyatakan suatu keterangan atau informasi di muka sidang itu kan di bawah sumpah tidak boleh memberikan keterangan yang tidak benar. Nah, kalau dia melakukan hal itu bisa ancaman pidananya 7 tahun. Dan dapat lebih berat lagi, 9 tahun lamanya pidananya jika keterangan tadi itu, tadi saya katakan di awal, itu merugikan atau bisa berdampak buruk bagi terdakwa yang lain dalam konteks posisi pembuktiannya ya. Jadi memang ini ada kait-mengkait, ada korelasi dalam konteks ini yang perlu untuk dipahami sebagai seorang saksi. Dan tadi juga mengapa hakim itu kita nilai kemarin juga lumayan aktif ya, kalau saya nilai lumayan aktif untuk kemudian menggali fakta-fakta tadi. Karena banyak hal yang tentunya saya katakan sekali lagi tidak ada yang mengatakan ini tidak ada hubungannya. Jadi kita akan mengkaitkan dengan kausalitas lah, hubungan sebab akibat. Jadi kalau ada sesuatu yang dirasa tidak pas, maka itu perlu untuk ditanyakan lebih jauh. Nah, dalam konteks bahwa ada relasi kuasa, selama ini ada hubungan kerja yang terbangun antara si saksi dengan salah satu terdakwa atau salah dua terdakwa, ini yang kemudian ingin diyakinkan oleh hakim, jangan sampai karena hal itu kemudian dia membuat pernyataan, membuat keterangan yang tidak sebenarnya. Tanpa sadar hal itu kemudian tertangkap oleh pihak majelis maupun mungkin dari para pihak yang ada di dalam pengadilan kan, bahwa ada upaya untuk kemudian tidak menjawab secara detail, secara panjang dan lain sebagainya.